yakni keturunan Yakub ya. Di Bani Israel itu keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim itu yang kita kenal punya 2 anak, tapi sebenarnya bukan hanya 2 ya, banyak. Cuma yang terkenal 2, yakni Ishak dan Ismail. Ismail dari ibu Hajar, Ishak dari ibu Sarah. Ibu Sarah loh ya, bukan Sarah sama ini sinyal Sidul, bukan. Jadi Sarah sama Hajar. Ibu Hajar melahirkan Ismail, ibu Sarah melahirkan Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini kemudian punya anak namanya Yakub. Nah, dari keturunan Ishak dan Yakub inilah kemudian lanjut terus sampai punya Yakub ini punya 12 putra lanang kabeh kowe. 12 itu lanang sedoyo. Nah, 2 tapi juga dari 2 ibu tuh. 10 dari ibu pertama, 2 dari ibu kedua. 10 ibu pertama, 2 dari ibu kedua. 2 dari ibu kedua ini adalah Joseph sama Benjamin. Yusuf sama Bunyamin. Ya. Nah, dari 12 inilah yang kemudian Bani Israel itu berkembang menjadi 12 suku. Ya, 12 suku. Di mana masing-masing suku itu sudah apa ya? Ya tetap Bani Israel, cuma memang turunannya kemudian kan membuat trah-trah sendiri gitu. Membuat sistem nasab sendiri gitu. Mulai dari banyak itu 12. Nah, Bani Israel ini akhirnya dari turunan mereka lah banyak sekali diutus para nabi, para rasul. Ya. Jadi banyak sekali diutus para nabi, para rasul. Ya mulai pokoknya keturunan dari Yusuf segala macam itu sudah apa ya? Kalau dalam bahasa ini memang beda-beda dalam bahasa. Kalau dalam bahasa Arab ada Yehuda, ada macam-macam. Nama-namanya itu macam-macam. Tapi yang ada 10 suku yang konon itu hilang, artinya kayak punah gitu dari Bani Israel itu. Mereka ini ada sekitar 800 sampai mulai 800 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Sebelum lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa juga termasuk Bani Israel, Nabi Musa termasuk Bani Israel, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Zulkifli, Ilyasa, itu nabi-nabi dari Bani Israel. Sehingga sebenarnya luar biasa banyak Bani Israel ini menghiasi peradaban saat itu ya. Nah, 12 suku Bani Israel yang dilahirkan atau dilanjutkan dari keturunan Yakub itu mereka punya anu sendiri ya, nama-namanya yang dikenal itu ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, ya kan tadi yang disebut Yehuda itu. Yehuda, ada Dan, ada Naftali, ada Gad. Nama-nama makanya kadang sekarang kalau saya lihat dari nama-nama artis atau nama-nama itu kan banyak yang dengan nama-nama ini itu udah pasti dia keturunan Bani Israel ya. Kemudian Asher, Issachar, Zebulon, Joseph atau Yusuf ya. Dan Benjamin. Nah, 12 suku ini menyebar itu ke seluruh penjuru dunia. Ya. Seluruh penjuru dunia termasuk dulu Mesir itu sekarang kan negeri muslim ya. Dulu Mesir itu juga pernah diperintah oleh Bani Israel ya. Sewaktu Bani Israel masih jadi budak, bangsa budak, tetapi kemudian ketika Yusuf oleh kuasa Allah
ditakdirkan untuk menjadi petinggi atau raja di Mesir, maka sekian lama kemudian Mesir diperintah oleh Bani Israel. Nah, nikmat-nikmat itulah yang kemudian diingatkan oleh Allah, termasuk yang kemarin saya sebutkan itu. Nikmat ditolong dari berbagai bencana, nikmat diberikan kecerdasan otak, ya kan? Nikmat diberikan manna wassalwa dari langit, ya kan? Nikmat diberikan kerajaan, ya. Kerajaan, Nabi Daud diberikan kerajaan, Nabi Sulaiman diberikan kerajaan, dan itu kan kemudian juga lanjut setelah turunannya itu Bani Israel juga, ya. Jadi nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sudah kau beri nikmat sekian banyak dan aku lebihkan kamu itu di atas seluruh umat di masanya, ya, di masanya. Kalau secara akhirat di masanya, tafsirnya begitu. Artinya dilebihkan di masanya. Misalnya Bani Israel di bawah kepemimpinan Nabi Daud, ya saat itu Bani Israel adalah waktu itu Bani Israel adalah ya ini bangsa unggul, ya. Bangsa yang mendapatkan wahyu toh, sehingga layak benar-benar diunggulkan. Tetapi ingat dulu, secara duniawi bangsa Israel itu tetap memang mendapat keunggulan sejak dulu. Ahli ekonomi, ahli sastra, ahli seni, ahli bangunan, itu memang begitu. Sampai sekarang toh. Sampai sekarang ya Gus ya? Sampai sekarang, dari sisi duniawi. Loh, kita pakai Zoom aja temuan mereka kok. Laptop HP yang sekarang kita pakai ini ya temuan mereka juga. Facebook, ya kan? Instagram. Ya Facebook, ya kan? Guyang-guyung liling anak, itu termasuk satu di antara temuan Bani Israel. Ya, jadi kita ini hampir semuanya mobil apa segala macam, ya, hampir semuanya lah, gitu. Jadi mulai dari Albert Einstein, ya, Thomas Alva Edison, rata-rata. Nah, secara duniawi itu mereka memang tetap cuma itu tadi, kurangnya menjaga kecerdasan, sehingga kemudian kecerdasan itu tidak dipakai untuk justru mendukung sana, tapi justru dipakai untuk membantah, dipakai untuk mempertanyakan kebenaran Allah, kecerdasan itu. Nah, ini yang kemudian jadi cilaka gitu ya. Kenapa? Karena harusnya kecerdasan itu dipakai untuk membuktikan kebenaran, bukan untuk membantah kebenaran. Nah, maka di masa Rasulullah Muhammad SAW puncaknya itu karena apa? Kebanyakan nabi dipilih dari kalangan Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad tidak. Tadi kan ya, semua rata-rata dari keturunan Ishak. Ternyata Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Sehingga yang kemarin saya sampaikan itu ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang akan ada misi jihad, berjuang, lalu mengajak menyeru kepada seluruh untuk berjuang, ternyata ada sebagian dari situ Bani Israel yang mendengar itu, lalu dia kembali kepada umatnya, wahai umat, bangsaku, kamu lo tahu bahwa memang di dalam kitab itu yang disebut dengan Nabi terakhir adalah Muhammad. Kamu juga tahu dia benar, orangnya terpercaya, dan ciri-cirinya ada di Muhammad itu. Kenapa kamu nggak membela dia? Kenapa kamu nggak mengimani dia? Dan sekarang dia lagi butuh pertolongan. Kenapa kita nggak bantu dia? Apa jawaban Israel? Oh iya, dia memang ada, tetapi sayangnya itu loh, dia bukan dari golongan kita, bukan dari Bani Israel. Masa kita, nah itu. Akhirnya si satu ini, orang ini berangkat untuk apa? Perang.
bersama Nabi, padahal baru masuk Islam saat itu, artinya ya belum sempat sholat, baru syahadat saja. Itu syahadat, akhirnya meninggal di medan perang. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Bani Israel tahu bahwa apa ini Nabi Muhammad itu benar. Itu. Cuma mereka gengsi. Nah, apa gengsi itu? Bahasa Jawa gengsi apa? Tengsin. Apa? Ya intinya tidak terima lah gitu ya. Itu Bani Israel. Tetapi ayo kita hantamkan juga ke kita ya. Kebanyakan kita itu kalau sudah sering dapat nikmat itu terus menjadikan nikmat itu kayak biasa, sesuatu yang tidak patut disyukuri. Kayak kita misalnya, sudah biasa dikasih kebaikan sama orang tua kita. Tiap hari kasih maem, tiap hari kasih dicukupi sandangnya, kita supaya dirawat lah. Kita itu kadang terus menganggap semua karunia Allah lewat orang tua kita itu biasa itu. Sehingga lupa berterima kasih. Nah, Bani Israel juga begitu. Maka kita pun jangan ya. Terhadap Allah terutama pagi tadi sudah melungket semua belum? Belum. Tadi loh pas bangun tadi sudah melungket belum? Melungket. Ampun Gus. Enak nggak melungket Pak Wid? Enak banget. Nah itu loh. Jangan ikut sama yang biasanya orang melungket yang diucapkan apa? Wah, gitu atau alhamdulillah. Ayo, secara tanpa sadar biasanya orang melungket itu yang dimelungketkan itu yang diucapkan apa? Wah. Wah. Jarang yang kemudian alhamdulillah gitu jarang kan? Nah, ayo kita rubah sekarang. Terus begitu kita melek, bisa melek loh. Bisa melek. Saya satu di antara anak saya itu kan ada dikasih ujian Allah kejang. Ini tadi salah satu putra saya itu kejang. Jadi bangun kejang. Jadi kita bangun tidak kejang atau bahkan ada yang punya penyakit apa itu yang kalau bangun dari tidur langsung ujuk-ujuk warning kepala apa itu namanya? Migren, vertigo. Kita nggak dikasih vertigo ya, alhamdulillah gitu loh. Begitu sudah bangun, kaki bisa dibuat berdiri nyet. Alhamdulillah banyak orang yang engsel dari dengkulnya itu sudah mulai terjadi pengapuran itu. Bangun tuh susah banget, osteoporosis atau apa itu. Ya kan? Katanya ulinya itu berkurang. Turunan gedek kok, Bos. Nah, tuntunan gedek Pak Majukan. Kan? Tetapi kita yang alhamdulillah dikasih tenang, enak itu kadang lali syukur, ya toh? Nah, jangan jadi Bani Israil. Karena Bani Israil itu orang yang tidak bersyukur. Artinya mafhum muwafaqahnya, kalau saya dan sampean kurang bersyukur berarti apa? Ya berarti Bani Israel Pak Majukan kufur. Berarti Bani Israel itu loh. Bani Israel bukan dari sisi nasab tapi Bani Israel dari sisi sifat atau sikap. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi setiap ayat itu ayo kita buat kaca untuk kita meskipun itu sorotannya ke Bani Israel. Berarti ya kenapa sih ini ditaruh di sini? Kalau memang itu untuk Bani Israel, ya karena biar kita ngaca. Biar nggak kayak Bani Israel, meskipun kita bukan sampean dan dulur-dulur semua bukan keturunan Bani Israel, ya toh, wong juga itu, tapi tetap kena ayat ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kamu itu wahai Bani Israel, tapi ini kepada kita juga. Kamu takutlah pada hari di mana hari itu tidak ada satupun orang bisa membela orang lain. Ini langsung ke kita masing-masing saja. Sampean sayang nggak sama anak istri suami sampean?
sayang. Sampean pengen nggak anak istri suami sampean lulus melalui Shiratal Mustaqim? Tentu. Sampean itu bisa menolong, itu sekarang dulu, bukan nanti. Sampean bisa menolong anak, suami, istri, kerabat, orang tua, teman, itu sekarang bisa menolong mereka untuk di akhiratnya, itu sekarang nolongnya, bukan nanti. Nanti itu hanya tinggal memutar CCTV. Sehingga tidak ada lagi di sana upaya itu tidak ada. Tidak ada. Banyak ayat semacam ini. Jadi akhirat itu bukan tempat berupaya, bukan. Akhirat itu tempat menuai hasil. Tidak ada lagi koreksi di sana itu. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi karena itu kita ini mempercayai asas one chance, one shot. Apa? Satu kesempatan, satu kali tembakan saja. Keliru ya, keliru sudah. Artinya apa? Begitu kita sakaratul maut, wafat, disitulah batas kita ikhtiar atau gimana itu sudah. Setelah itu enggak ada sudah. Sampai enggak bisa melakukan ikhtiar apapun di sana. Makanya Allah benar-benar memerintahkan jagalah lapang sebelum sempit, jagalah sehat sebelum sakit, jagalah kaya atau cukup sebelum miskin, gitu kan? Jagalah muda sebelum tua, jagalah hidup sebelum mati. Kenapa diperintah begitu kalau memang di sana nanti masih ada kesempatan untuk berbuat sesuatu? Kan nggak usah ngapain dijaga-jaga di sana nanti juga masih bisa berusaha. Yaitu karena di sana nggak bisa. Maka di sini disebut la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Sampean kepengen anak sampean selamat mendapat ridho Allah, ya tuntun mereka sekarang. Berat ya Gus, lebih beratan sampean nanti melihat mereka cilaka di akhirat daripada sekarang. Nangis ya sudah. Misalnya anak kecil kita ajak sholat, padahal dia sudah masuki akil balik, nggak mau. Ayo kita tetap ajak. Dia seneng gimana loh Gus? Wes bila perlu sembunyikan dulu. Sok terapi buanglah HP-nya itu. Lo bener, kita sekarang ini kasihan seolah-olah masih kecil. Lo ya justru masih kecil ini dulur. Kalau nanti sudah memasuki usia 15 tahun SMP, susah sama, nggak bisa sama mengendalikan. Ya justru kecil ini kesempatan di golden age ini. Ketika masih TK, PAUD atau SD ini. Sampean punya kesempatan untuk menanam di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Mungkin harus gede. Ya. Menanam di atas ketika tua itu bagai mengukir di atas air. Ya kayak saya dan sampean ini lola lali ya. Iya toh? Nah, karena itu biar nanti sampean bisa nolong, tolonglah sekarang. Sayangi anak, istri, suami, kerabat, teman sampean itu sekarang. Itu bentuk kasih sayang dunia akhirat. Ya, saya ulangi, kasih sayang dunia akhirat. Selama ini manifestasi dan implementasi kasih sayangnya manusia seringkali hanya sebatas dunia, gimana makannya biar seneng, biar gizinya banyak, biar lemu ginu-ginu, dibelikan apa cerebrofit, cerebrofot, kan nutrisi ini, nutrisi itu, nutrilon, trolon apa aja, biar cerdas katanya. Salah, enggak. Tapi jangan lupa bahwa mental, spiritual, rohani, batinianya juga butuh kecerdasan. Lah selama ini orang tua melupakan itu sehingga secara fisik dia gede-gede anak sekarang ya toh, longgor, panjang, tapi longor. Kenapa longor? Nggak tahu sopan santun sama orang tua,
tidak punya adab sama sesama, yang dipikirkan duit dan having fun, tok wis. Nah ini nanti yang kena getahnya juga orang tua. Demikian pula kepada kerabat semuanya. Jadi ayo kita sayangi itu loh. Saya juga ngajak, ayo kita sayangi, kita cintai keluarga kita, diri kita, kerabat kita, teman kita, family kita, tapi cinta yang dunia akhirat. Nah, aku menyayangimu. Ya, yuk sekali-kali rekreasi. Ya, ayo kamu main enggak apa-apa. Kamu sesekali ya bersenang. Tapi ingat, ayo tetap bagaimana ibadah kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana tarbiyah atau ngajinya, bagaimana dakwah kita, bagaimana terus itu. Terus, kalau masih kecil paksa, enggak apa-apa. Makanya bahkan Nabi Muhammad SAW kalau anakmu sudah hampir berumur 10 tahun, dan diajak sholat tidak mau, ingatkan lagi, tidak mau ingatkan lagi, tidak mau hukum dia, tidak mau, bila perlu pukul dia, sampai gitu loh. Meskipun pukulan ini bukan pukulan untuk menyakiti ya. Makanya dipukul misalnya kayak dulu saya waktu kecil itu sering diceples bokong saya itu. Tahu diceples ya? Sini yang mau tak coba tak contohkan. Itu enggak bahaya sama sekali. Tetapi sudah memberikan shock terapi. Jangan mau dibilangin sama yang sok-sok ahli anak, jangan pernah bentak anak, jangan pernah ini anak. Iya, dia ngomong gitu. Begitu anak sampean rak duga, rak ngerti adab, yang kena getah ya bukan psikolog-psikolog itu ya sampean. Mereka kan belajar dari teori. Teorinya dikebiah-uyah untuk semua masyarakat kalangan. Padahal tiap masyarakat kalangan itu memiliki keunikan masing-masing. Teori tidak bisa diimplementasikan secara generalisasi begitu. Tiap masyarakat, jangankan kok tiap negara, tiap adat, tiap desa itu loh udah beda-beda. Tipologi orangnya, tipologi. Apalagi belum tiap manusianya. Sudah, ajaran Islam itu sudah insya Allah paling benar. Maka wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha. Dan tidak diterima adlun tebusan, tidak diterima syafaat. Tidak bisa dulu. Tidak bisa. Ada satu hadis diceritakan. Seseorang waktu itu sudah berdiri di depan neraka. Kemudian ditanya sama Allah. Andaikan kamu sekarang ini untuk agar tidak masuk neraka, terus kamu disuruh menyedekahkan beberapa bagian kecil dari hartamu, gitu kamu mau? Oh mau ya Allah, andaikan kuserahkan seluruh harta pun mau ya Allah, asalkan tidak masuk neraka ini. Tapi apa kata Allah? Alah bohong kamu, jangankan sampai seluruh harta. Dulu kamu tak suruh untuk sholat tahajud aja ndak mau. Kamu dulu tak suruh untuk beri makan orang di sebelahmu yang miskin aja lo ndak mau. Kamu kalau tak turunkan ya begitu lagi ya tahu. Maka ini sudah ndak bisa sudah. Sampai ada yang matur, ya Allah saya punya, itu kan banyak itu dalam, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Saya ingin beramal yang baik. Ya. La'alli fima taraktu kalla ya'malu. Dan itu. Jadi la'alli amalu fima taraktu kalla. Aku supaya bisa beramal apa yang dulu aku tinggalkan amal-amal itu. Tidak bisa. Jadi ada satu ayat di mana bapak lari dari anak, anak lari dari ibu, ibu lari, semuanya tidak mau sudah. Tidak mau saling diberi beban. Gitu, di hari kiamat itu. Nah, kalau sudah begitu, dulur, maka ini yang harus kita jadikan apa ya? Warning kita agar kita tidak begitu, ya. Dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di sini kan disebut walahum yungsorun dan juga tidak akan ditolong mereka. Gus,
Kebetulan kemarin itu nggak kebagian waktu, Gus. Jadi mohon maaf saya menyampaikan berkaitan dengan doa yang kemarin Gus ajarkan. Saya pernah terjadi seseorang namu pada saya, di situ menyampaikan dianya sebagai makmum kiai, Gus. Lah kiainya itu berdoa minta uang 5 hari 5 malam. Itu hanya khusus minta uang katanya itu. Lah, sehingga dapat ratusan juta waktu itu. Nah, disampaikan pada saya, sekaligus ditanyakan, apakah Pak Majukan hal seperti itu halal atau haram? Terus saya bilang, saya tidak berani menghalalkan dan mengharamkan, akan tapi semua itu tidak ada tuntunan dari Rasul. Lah, yang saya khawatirkan itu sebetulnya olah dari perbuatan jin, itu yang saya khawatirkan. Karena apa? Karena Rasul sendiri itu tidak mencontohkan syariat seperti itu. Lah, jawaban saya itu salah atau benar, Gus? Terima kasih. Ya, kalau ada sulap-sulap seperti itu ditinggalkanlah. Ada sulap, usus dapat uang, usus dapat uang, wis gak usah dijawab. Gak usah dibahas lah, urusannya dukun itu. Sudah, kalau memang begitulah ya banyak semua orang kaya. Sama, dukun itu rata-rata yang memang menghasilkan apa-apa yang dia sendiri tidak bisa. Ya toh. Laksanakan ini biar kamu kaya. Dia sendiri kok masih menerima duit dari orang yang datang. Ya mbok dia sendiri yang berdoa. Ya sudah, kayak gitu itu hukumnya apa ya, jelas nggak jelas hukumnya gitu ya. Jelas nggak? Oke, kembali ke bahasan kita. Jadi di ayat ini lagi-lagi betul ya dulur ya. Jadi tidak ada orang bisa nolong ya, tidak bisa. Orang itu sudah lari dari masing-masing anak, masing-masing istri. Nah ini yang harus kita perhatikan betul nanti di akhirat ya. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Majukan tadi, jawaban saya jelas, nggak jelas ayatnya ya. Jelas nggak jelas hukumnya. Jadi sudah di skip aja, ditinggalkan aja. Kalau ada orang bertanya gitu, senyumin aja. Oke? Nah, coba dibuka di surat Abasa ya dulu ya. Di surat Abasa, coba dilihat surat Abasa itu surat pertama dari juz 30 ya. Di ayat mulai 33 sampai 37 coba dibaca nih. Di ayat 36 kalau salah itu. Monggo. Ketemu di Abasa ayat yang ke-36. Di awal juz 30. Izin Gus Lari. Silakan. Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri, yang 38 sampai 37 guys ya, ngapunten. Sudah sampai 37 aja. Oke. Okay. Jadi yang dibaca Pak Jo tadi jelas banget tuh. Jadi Pak Jo, Allah itu pernah berfirman gini, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu itu wahai Juwarno, wahai Glory, wahai Sartiem, wahai Surono, wahai siapapun Allah manggil kita itu, kamu itu nanti ketemu aku, menghadap aku, itu furoda, sendiri-sendiri. Tidak bisa saling nolong. Yaitu tadi, itu Allah yang berfirman. Anak lari dari istri, suami lari dari bapak, ayah, gak ada, wis talah. Maka sudah, ayo kita sayangi itu, dunia akhirat dengan cara sekarang. Nanti tidak bisa sudah saling tolong, tebusan juga tidak diterima. Jangankan cuma uang 10-20 ribu. Emas segunung Uhud untuk agar tidak masuk neraka tidak bisa.
Maka sekarang ini kita nggak usah disuruh sampai sebesar Gunung Uhud tuh. Paling menyedekahkan barang yang kita cintai. Paling banter apa sih? Mobil, rumah apa sih? Kan gitu aja. Tapi selamat dari neraka. Demikian pula tentang anak istri kita. Apa sih kalau mereka kita larang atau kita perintah untuk kebaikan, kita larang untuk kejahatan, paling nangis, paling ngambek. Tidak apa-apa nangis ngambek. Daripada nanti kita melihat mereka naudzubillah min dzalik di akhirat di neraka disiksa, kita tidak bisa apa-apa. Sudahlah. Ayo kita sekarang ini ditegakan dikit untuk melihat seolah-olah ngambek, seolah-olah gini. Ya dengan cara yang baik tetap ya, dengan cara yang baik. Tapi bila perlu ya kita dengan cara yang keras. Keras itu bukan kejam loh ya. Keras itu tegas maksud saya. Jangan takut. Jangan takut. Itu loh. Nanti minggat Gus. Ya jangan minggat kok. Gimana caranya biar nggak minggat? Benar-benar minggat ya dicari. Gitu loh. Tetapi jangan kehilangan prinsip. Sehingga sampai kemudian membiarkan anak kita tidak tahu mana baik, mana buruk. Karena kita diam, karena kita takut, karena kita khawatir. Padahal khawatir kita itu harusnya khawatir lebih resiko akhirat nanti. Ya dulur ya, ayo kita sayangi anak istri kita, suami kita, bapak ibu kita, supaya bisa masuk dalam surat Ar-Ra'd ayat berapa? Ayat 28 kalau nggak salah. 28 23. Ya, gitu di sana dijelaskan bahwa Ayat 23, Gus. nanti di akhirat itu akan ada segolongan orang yang satu keluarga itu sama istrinya, bapak ibunya, masuk surga bersama-sama. Siapa mereka itu? Ya mereka yang ketika di dunia itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling mengajak, saling ada dalam satu visi, satu misi, satu perahu, satu frame pergerakan kehidupan dalam perjuangan. Satu perahu, ya. Saya rasa itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Yuk sayangi istri, suami, anak, keluarga kita, kerabat kita, dunia akhiratnya. Bukan hanya dunianya, tapi dunia akhiratnya, bukan hanya jasmaninya, tapi jasmani rohaninya. Oke, semoga Allah merahmati, meridhoi kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hasan khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal badal hasdin wa najina syaitan san kufar. Rabbana najina wa lina wasqabna min qawmin zalimin. Rabbana la taj'alna Rabbana wa nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu Rabbana bilana اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدك القدر انت ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومنذرة ومتمسكين لك وارنا نستقيم وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an